Ini plot twist banget sih. Ini buat kalian yang tonton sampai habis. Ini akan aku taruh di depan, tonton sampai habis karena ini plot twist banget. Aku pun bahkan gak nyangka sampai kayak gini. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai semuanya, semoga semuanya tetap sehat dan juga dalam lindungan Tuhan ya. Aku sebenarnya tag video ini gak lama-lama dari video yang sebelumnya, makanya suaranya tetap beda gitu. Jadi masih dalam keadaan sakit. Anyway, aku lanjutin ya, karena ceritanya si Agan Agassi ini masih panjang dan aku tuh ada kayak determination untuk selesaiin cerita ini. Dan aku akan tetap baca juga karena memang si Agan Agassi ini bagus banget penulisannya. Kalian yang mau baca sendiri, linknya pasti aku sematin di description box sehingga kalian bisa baca sendiri. Nah buat kalian yang malas baca ini aku bacain. Aku bacainnya dengan sudut pandang orang ketiga, jadi nggak kayak si Agan Agassi yang membacakan dari sudut pandang orang pertama ya. Anyway, biar nggak penasaran, kita langsung aja ke ceritanya ya. Cerita ini dialami oleh Bang Jalil. Nah, Bang Jalil ini kerja di perkantoran ini dari tahun 2001 akhir. Nah, dia itu di sini kerjanya sebagai supervisor. Aku pun sendiri sebenarnya belum baca ini kayak gimana, jadi biar langsung nge-react aja. Kita mulai cerita dari Bang Jalil dengan judul Anjing Malam di Area Gudang. Jalil kerja di perkantoran ini sejak tahun 2001 akhir. Dulu dia pernah bekerja di salah satu bank swasta, namun karena krisis moneter tahun 98, akhirnya bank tempat di mana Jalil bekerja itu terpaksa harus dilikuidasi. Syukur-syukur nih, dia keterima kerja di tempat ini sebagai supervisor teknik. Ruang kerja Jalil di perkantoran ini berada di gedung A, tetapi di lantai satunya. Kalau lantai 2 itu merupakan ruang staf dan ruang direksi. Awalnya Jalil juga bingung, kenapa sih harusnya dia ditaruh di lantai 1? Tapi sebenarnya itu enak sih, karena dia nggak capek naik tangga kalau ke atas. Di sini Jalil mendeskripsikan ruangan tempat di mana dia bekerja. Kondisi lantai 1 ini, kalau dari pintu lobi depan, ada 2 sayap. Persis seperti di lantai 2. Kalau misalkan di sayap kanan itu ruang meeting, kurang lebih ada 3 ruangan. Kemudian ada ruang makan karyawannya. Sedangkan di sayap kiri adalah jajaran ruangan departemen-departemen. Ada 4 departemen di sisi kiri. Antara lain departemen teknik, maintenance gedung, IT, dan satu lagi adalah departemen logistik. Kebetulan ruangan departemen Jalil ini berada di ujung sayap kiri, di mana ruangan departemen ini luasnya sekitar 7 kali 10 meter persegi. Ini luas kan? Ruangan ini sekalian buat naro-naro barang teknik nih. Nah serunya di sisi batas gedung, temboknya ini tidak terbuat dari dinding kaca tebal. Nah kaca ini hanya diberi kerai yang kayak di kantor-kantoran itu kan, yang berlapis-lapis warna putih dan bisa ditarik dan juga digeser. Kalau nggak salah nama modernnya sekarang adalah vertical blind. Karena ruangannya cukup besar, bosnya Jalil pun menyekat ruangan tersebut menjadi 3 ruangan kecil, di mana salah satu ruangan itu adalah ruangan tempat Jalil bekerja. Di sebelah kanan dia ada dinding kaca yang tadi dia sebutkan. Jadi kalau misalkan dia buka kerainya itu, bisa langsung ngelihat ke arah taman kecil. Nah kalau keluar dari area departemennya dia, di sebelah kiri ada pintu keluar menuju ke taman kecil dan area parkiran mobil pool. Karena posisinya Jalil di sini tuh sebagai supervisor, dia tuh jarang banget yang namanya pulang tenggo. Jadi tepat waktu langsung pulang tuh nggak pernah. Dan paling cepet pun dia pulang jam 9 malam. Walaupun dia tuh tahu kalau karyawan-karyawan di lantai 2 itu masih suka rame, tapi sebenarnya area lantai 1 itu agak terisolir nih.
apalagi sayap kiri. Paling jarang banget dilewatin sama orang-orang. Persis di depan pintu keluar areanya Jalil ini, ada satu gudang kecil. Biasanya orang logistik naruh dokumen-dokumen atau barang yang akan dikirim di gudang itu. Ukurannya nggak gitu gede, palingan cuma 3 kali 4 meteran. Supaya orang nggak asal nyimpen barang terus makin lama makin numpuk. Nah, kejadian ini Jalil alami di tahun 2007-an. Ingat gak dulu banjir gede? Nah, kantor mereka itu sangat suka kejebak banjir nih. Kantornya sih nggak kelelep, tapi akses jalanan di depan kantor dan sekitarnya itu udah parah banget. Di depan kantor aja aksesnya kerendam air kurang lebih 2 meteran. Dan sialnya waktu itu, karyawan udah disuruh balik duluan jam 12 siang. Nah, karena jalan ini bagian teknik, maka dia dan departemen maintenance diwajibkan untuk menginap di kantor, jaga-jaga kalau misalkan kantornya kenapa-kenapa. Dia ingat banget waktu itu dia lagi jaga bareng orang maintenance namanya Kosim. Jam 11 malam, Jalil melihat Kosim itu lagi ada di ruangannya dan lagi ngetik-ngetik depan laptop. Takut ngeganggu Bang Kosim, Bang Jalil pun akhirnya masuk deh ke ruangan dia sendiri sambil browsing-browsing. Nah, tiba-tiba Jalil itu mendengar suara anjing peliharaan kantor itu melolong dan menggonggong keras banget saling sahut-sahutan. Jalil pun mendengar suara itu dari arah belakang gedung, tepatnya dari arah area penyimpanan stok kendaraan. Wah, ada apa lagi nih, pikir Jalil. Lama-lama anjing itu pun lari-lari sambil menggonggong ke arah gedung A. Memutar lewat belakang terus sampailah di sisi kanan taman kecil sebelah ruangannya Jalil. Jalil pun mencoba mengintip keluar. Namun karena kondisinya gelap, dia pun cuma bisa melihat samar-samar aja. Itu anjing melolong dengan suara yang sangat berisik. Gak lama kemudian mereka pindah lagi ke arah depan lobi. Memutar ke arah area belakang lagi. Gitu terus. Karena Jalil ngerasa keganggu, coba akhirnya Jalil melihat lewat pintu belakang. Hujan masih turun gerimis dan udaranya dingin banget. Jalil gak lihat security sama sekali di area belakang itu. Mungkin mereka lagi koordinasi di depan dan di pos monyet belakang. Suara anjing-anjing itu terdengar lagi. Mereka dari arah gudang belakang menuju ke area depan. Karena rasa penasaran, kayaknya anjing-anjing itu lagi mengejar sesuatu deh. Akhirnya Jalil mencoba untuk mengamati perilaku anjing-anjing ini. Dan ternyata benar, anjing-anjing ini mengikuti sesuatu yang memang ada di arah atas mereka. Di sini pun Jalil mencoba untuk mengarahkan matanya ke arah di mana anjing-anjing ini menggonggong. Karena gelap, dia nggak bisa yakin benda apa sih yang sedang dikejar oleh para anjing. Tapi yang jelas di sini dia lihat bendanya itu kayak layangan. Layangannya warnanya tuh lebih ke putih tapi agak krem-krem gitu. Tapi kalau memang itu layangan, siapa yang nerbangin? Dan kok jarak nerbangin layangannya tuh pendek banget. Dan anjing-anjing ini pun mulai menggila untuk mengejar sosok yang seperti layangan tersebut. Nah, saat ini di pikiran Jalil, wah seru juga nih ada tontonan. Tapi pas layangan tersebut mendekati Jalil, Jalil coba memicingkan matanya. Dan saat itu, wah apaan nih? Nah, pas dekatnya kira-kira 3 meteran, akhirnya jelas juga apa yang Jalil lihat. Itu kayak kain yang sangat lebar, selebar taplak meja, dan terbangnya mengibas-ngibas. Cepat banget melewati atas kepalanya Jalil. Kemudian disusul anjing-anjing itu. Di sini pun Jalil masih positive thinking. Kali aja ada orang iseng. Udah itu Jalil langsung masuk ke ruangan dan langsung lanjutin browsing. Sampai akhirnya Jalil pun ketiduran. Waktu pun menunjukkan pukul 3 pagi dan di sini Jalil pun kebangun karena ada suara SMS. Waktu itu SMS-nya gak langsung Jalil lihat karena takutnya SMS jebakan penipu yang minta pulsa karena waktu itu lagi marak-maraknya. Nah, pas dia bangun, dia gak sengaja ngelihat ke arah taman kecil di samping ruangannya. Nah, di situ dia ngelihat
Bang Kosim malam-malam berdiri diam ngeliatin taman. Terus suara gonggongan anjing mulai pada kenceng lagi. Nah di sini karena si Bang Jalil masih ngantuk, dia pun nyuekin hal itu. Karena kemungkinan ya paling Bang Kosim ya cari angin aja di luar. Nah gak sampai 5 menit, di kaca itu tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok. Ah, Kosim kenapa sih nih? Pas Jalil buka kerainya, loh kok nggak ada orang? Mana sih Kosim? Nah di sini Jalil tutup kerainya lagi. Kemudian gak lama bunyi ketokan terdengar lagi, tapi dari arah yang berbeda. Sekarang ada di kaca bagian dinding di depan sekat ruangan Jalil. Jalil pun buru-buru keluar dari sekat itu untuk melihat. Kosong, di luar gak ada siapa-siapa. Tapi anjing-anjing pun tetap menggonggong dan itu dari area taman yang memang di dekat ruangannya Jalil. Di sini Jalil dapat melihat jelas anjing-anjing itu lagi menggonggong sambil ngelihat ke arah ruangan sekat atasannya Jalil. Pas Jalil menoleh ke arah sekat ruangan atasannya dia, di sana hatinya langsung membledus gitu. Di dalamnya ada cewek yang memakai gaun putih kumel sambil ngeliatin sekat atasannya Jalil di bagian belakang. Rambutnya tuh tebal banget sampai nutupin bagian belakangnya dia. Nggak salah lagi nih, ini tuh penampakan kuntilanak. Saking gak beraninya mantengin lama-lama, Jalil pun langsung ngibrit ke ruangan departemen yang lain. Dia pun lari ke ruangan Kosim, tapi pas sampai di ruangan Kosim, Kosim nanya, kenapa Lil? Malam pertama ya di sini?" katanya. "Iya Mas, itu di ruangan atasan saya tuh ada." "Iya tahu, itu anjing kan lagi pada ngegonggong mulut tuh." Itu katanya. Udah, lo di sini aja sampai pagi dan jangan kesana dulu." Baru si Bang Kosim ngomong gitu, tiba-tiba Jalil mendengar suara cewek ketawa-ketawa terbahak-bahak dari ruangan dia, sembari anjing-anjing pada melolong gak karuan. Kata Kosim, "Nah, gua bilang juga apa? Udah di sini aja dulu." Setelah itu, baru dia dengar suara pintu ruangan departemennya itu kayak dibanting kenceng banget, buak. Dan tiba-tiba suara anjing itu lari lagi ke arah lain, tepatnya ke arah pos monyet di belakang. Berarti yang dari tadi dikejar anjing-anjing ini sama kain putih yang Jalil lihat pertama kali itu adalah penampakan dari kuntilanak tersebut. Saking takutnya dia gak berani lagi balik ke ruangannya sampai ada matahari. Nah di sini Jalil pun diam aja di ruangan Bang Kosim sampai akhirnya dia ketiduran lagi. Jalil nggak tahu dia tuh ketiduran berapa lama. Pokoknya dia itu bangunnya jam 6 pagi. Itu pun bangunnya karena ada telepon masuk ke ekstensinya si Bang Kosim. Nggak lama diangkat deh teleponnya sama Bang Jalil. Nah di sana ada suara cowok ngomong katanya. "Halo, halo, halo, ini siapa?" Lalu Jalil jawab, "Halo pagi, sorry saya baru bangun nih, ini Jalil, ini siapa ya?" Lalu orang di seberang itu pun bilang, "Jal, lo Lil, suara lo mana gak enak banget. Lo ngapain di ruangan maintenance? Mutasi lo dari departemen lo." "Oh, sorry, saya semalam ketiduran nih di sini. Saya di sini bareng Bang Kosim," katanya. "Jah, bercanda aja Lil, banjir-banjir gini lo di kantor, terus pakai ada acara bercandain gue lagi." "Aduh, bercanda dari mana? Beneran nih. Ini siapa? Mau nyari Bang Kosim ya? Ini dia mungkin lagi sarapan." "Ini aneh Anto, gue telepon mau minta tolong, jujur nih ya." "Ya udah, minta tolong apa?" Si Kosim itu titip pesan. Si Kosim itu titip pesan. Dia kemarin sore lupa cabut colokan laptop. Ngeri nih karena lagi banjir, takutnya air banjir masuk dalam kantor. Jadi tolong cabutin colokan laptopnya ya. Aku juga merinding bias, aku merinding banget. Jadi si Bang Kosim itu udah gak ada dari sore kemarin.
Dan swear Jalil pun kaget pas ngedenger Anto ngomong gitu. Kata dia gini, "Lah si Kosim kan semalam ada di sini bareng gue." Kata Anto, "Jelas-jelas dia tuh udah balik Lil dari sore. Kan dia tim evakuasi banjir di daerah Kemayoran. Lo tuh gimana sih? Ah." Habis dari sini Jalil pun gak bisa ngomong apa-apa lagi. Dia cuma bisa diem, terus buru-buru cabut ke pos security untuk gabung sama teman-teman security yang ada di depan. Dia nggak cerita ke security mengenai kejadian yang dialami. Yang jelas dia shock. Dan semenjak itu, Jalil gak berani lagi kalau misalkan banjir-banjir ada di kantor sendirian, apalagi diam di departemennya dia. Aku juga kaget banget. Oh my god. Terus all along yang si Jalil liatin dan yang ngeliat Jalil in to his kantor itu siapa? Dan apa? Dan apakah ini sosok yang baik atau gimana? Atau oh my god. Oh my god. Ini plot twist, plot twist banget sih. Ini buat kalian yang tonton sampai habis. Ini akan aku taruh di depan, tonton sampai habis karena ini plot twist banget. Aku pun bahkan gak nyangka sampai kayak gini. Anyway, aku nggak sabar buat bacain cerita-cerita lainnya karena oh my god, Gan. Agasya. Ceritanya tuh mind blowing banget. Dan anyway, aku ada satu cerita yang memang mirip. Nanti kalau ini semua seriesnya udah selesai, aku akan ceritain. Ini ceritanya dari Bandung. Dan kalau gitu guys, kalau kalian suka sama video ini, silahkan di like. Kalau ada cerita, boleh email ke aku. Juga jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video dari aku. Thank you everyone. Bye.